Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1482 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita. Kitab Ayub pasal 22 ayat 21 sampai ayat 29. Kita akan belajar ayat demi ayat yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Elifas, salah satu sahabat Ayub, memberikan nasihat kepada Nabi Ayub dan kepada sahabat-sahabatnya Ayub. Saya percaya nasihat ini juga berlaku buat kita orang percaya tentang bagaimana sikap kita kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi kita akan membahas firman Tuhan ini ayat demi ayat. Kita akan kupas tuntas yang saya percaya saudara pasti diberkati. Amin. Perhatikan ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata dia di sana, huruf besar, menunjukkan bahwa Elifas sedang menasihati kepada Nabi Ayub supaya diberlaku ramah terhadap Tuhan. Amin. Mari kita lihat arti kamus tentang kata ramah ini. Menurut arti kamus, ramah ini artinya baik hatinya, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul, dan menyenangkan dalam pergaulan. Itu artinya ramah. Mari kita lihat dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup menerjemahkan ayat ini seperti ini. Hentikan perlawananmu terhadap Allah itu. Berdamailah dengan dia, maka engkau akan hidup tentram. Kebaikannya akan melingkupi engkau. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti ayat ini dalam kasus ini, Nabi Ayub rupanya sudah mulai protes, sudah mulai komplain kepada Tuhan. Sehingga dia tidak lagi seramah sebelum dia tertimpa musibah. Kita tahu bersama bahwa Ayub kehilangan segalanya. Sebelumnya mungkin dilihat Elifas, Ayub ini sangat-sangat ramah. Hubungan dia dengan Tuhan luar biasa. Tetapi mulai pertengahan dalam pergumulan hidupnya, Ayub mulai protes kepada Tuhan. Sehingga Elifas menegur Ayub supaya dia ramah kepada Tuhan. Kalau saudara memperhatikan pasal 21 ayat 7 sampai ayat 14, di sana adalah bentuk protes Ayub kepada Tuhan. Makanya dia mempertanyakan, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat, dan seterusnya. Amin. Nabi Ayub mulai goyah imannya. Dia mulai bertanya-tanya dan membandingkan hidupnya yang sudah hidup benar tetapi menderita. Sedangkan mereka yang tidak hidup dalam kebenaran, hidup mereka sepertinya lebih baik daripada Nabi Ayub yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Melihat kenyataan itu, Ayub mulai tidak ramah kepada Tuhan. Tutur katanya, sikapnya mulai berubah di hadapan Tuhan.
Makanya Tuhan menegur Nabi Ayub melalui Elifas sahabatnya, supaya Nabi Ayub menjaga sikapnya, berlaku ramah kepada Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya jadi kurang ajar sama Tuhan, jadi pengkhianat, jadi penjual Tuhan, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak tahan melihat kehidupan mereka yang terus-menerus menderita. Dan akhirnya saudara menyangkal imannya karena ingin terlepas dari kesulitan hidup. Karena mungkin mereka sudah hidup dalam kemiskinan, sudah susah bertahun-tahun, dan mereka ingin terlepas dari semua kesulitan hidup itu. Akhirnya apa? Mereka memilih menyangkal Yesus, menyangkal iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan pergumulan itu kan pekerjaan iblis untuk menjatuhkan iman saudara. Tapi kalau saudara lolos dari semua persoalan pergumulan itu, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan akan mengembalikan berkat 2 kali lipat seperti yang Nabi Ayub dapatkan. Makanya bertahanlah, tetaplah setia mengiring Yesus. Walaupun banyak tekanan persoalan pergumulan di depan kita, tetaplah setia mengiring Yesus. Amin. Saudara, ingat perkataan istrinya Nabi Ayub ketika di awal Nabi Ayub menderita, saudara. Istri Ayub bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, bagi pandangan istri Nabi Ayub ini semua karena Nabi Ayub begitu kudus, begitu salennya, begitu dekat dengan Tuhan, akhirnya menderita, susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada iblis di balik semua penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub, supaya apa? Nabi Ayub mengutuki Allah, berhenti hidup saleh. Itu tujuan daripada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya dalam konteks firman Tuhan ini, Nabi Ayub sudah mulai mengarah ke sana. Makanya Tuhan memakai Elifas sahabatnya untuk mengingatkan Nabi Ayub supaya Nabi Ayub berlaku ramah kepada Tuhan. Amin. Ketika kita berlaku ramah kepada orang saja, kita mendapat keuntungan. Apalagi kalau kita berlaku ramah kepada Tuhan. Kita berkata dengan baik, sopan, santun, melayani dengan hati yang penuh sukacita. Dengan berbuat kepada manusia saja kita mendapat keuntungan. Apalagi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita akan mendapat keuntungan besar, yaitu berkat surgawi dari Tuhan buat saudara dan saya, orang-orang yang menghormati Tuhan. Saya percaya, orang yang menghormati Tuhan, pasti dia akan berlaku ramah terhadap Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara kita ketika kita diberkati, puji Tuhan. Tetapi ketika kita mulai mengalami sama seperti Nabi Ayub, menderita, susah, penuh persoalan pergumulan dalam hidup kita, kita mulai membenci Tuhan, kita mulai protes dan bahkan menantang Tuhan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menegur kita melalui firman Tuhan ini, supaya tetap berlaku ramah, tetap menjaga tutur kata kita, menjaga sikap kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita menerima semua ajaran kebenaran firman Tuhan dan menaruh kebenaran itu di dalam hati kita. Amin. Terima semua ajaran Tuhan. Jangan yang hanya yang lemah lembut saja saudara terima, tetapi yang keras sekalipun harus kita terima. Jangan yang hanya berkat-berkat saja kita bilang amin, tetapi di saat firman Tuhan berkata kita harus berkorban, kita harus juga memberi, menabur, dan lain sebagainya, tiba-tiba kita semua terdiam dan melewati bagian firman Tuhan itu. Kita harus menerima jika ditegur firman Tuhan. Itulah cara Tuhan menegur saudara dan saya. Amin. Mereka yang tidak mau menerima teguran Tuhan,
akan Tuhan tegur dengan masalah, persoalan, pergumulan, dengan sakit, penyakit, dan seterusnya. Saudara, lebih baik kita ditegur dengan keras oleh firman, daripada kita ditegur dengan sakit, penyakit, kebangkrutan, dan sebagainya. Saudara lihat Firaun. Dia sudah ditegur firman Tuhan, akan terjadi tulah ini dan tulah itu. Kalau Firaun tidak mau mendengar firman Tuhan, untuk membebaskan umat Tuhan, dia akan ditimpa malapetaka. Firaun mengeraskan hati. Akhirnya apa, saudara? Bangsanya tertimpa tulah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menolak teguran firman Tuhan, saudara akan tertimpa satu masalah. Mungkin itu tulah dan sebagainya. Makanya buka hati kita untuk siap ditegur oleh firman Tuhan. Kalau kita ditegur, bertobat. Amin. Bertobat. Jangan sampai kalau kita nggak bertobat, saudara, celaka kita. Bertobat, supaya kita tidak ditimpa murka Tuhan. Akibat tidak mendengarkan teguran firman Tuhan, kita tahu Firaun dan Mesir tertimpa tulah, tertimpa kutuk dari Tuhan. Saudara, mari kita mau menerima ajaran Tuhan melalui firman Tuhan. Taruh firman itu dalam hati saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Amin. Haleluya. Ayat 22 sampai 25 berkata begini. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemamu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Haleluya. Karena menerima ajaran firman Tuhan itu, akhirnya saudara bertobat, merendahkan diri, kembali hidup dalam integritas. Tadi mungkin saudara mengandalkan biji emas yang saya gambarkan berkat. Mungkin saudara mulai mengandalkan berkat biji emas itu berupa kekayaan, usaha, pekerjaan saudara, dan lain sebagainya. Dan saudara mulai melupakan sumber berkat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi berkat kepada saudara. Mulai saudara lupakan. Ini bahaya, saudara. Dan hari ini kalau saudara ditegur bertobat. Tadinya saudara mengandalkan berkat itu, tetapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mulai merubah hidup saudara. Mulai mengubah cara pandang saudara. Pengandalan diri saudara. Mulai saudara ubah. Tadinya mengandalkan kekuatan saudara. Mengandalkan manusia. Mengandalkan harta benda, sekarang mengandalkan sumber berkat itu, yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah yang harus kita andalkan. Amin. Haleluya. Ayat 26 dan ayat 27. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertobat, tadinya saudara mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan saudara, kekayaan saudara. Tapi sekarang saudara bertobat dan mengandalkan sumber berkat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara akan hidup tenang, hidup senang, dan hidup dalam kemenangan. Penuh sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Di mana tidak senang? Apa yang kita doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Amin. Gimana tidak senang? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Di ayat 27 disinggung tentang nasar. Dan engkau akan membayar nasarmu. Kalau saudara bernasar atau berjanji kepada Tuhan, ya saudara harus membayar janji saudara itu. Karena kalau saudara tidak membayar nasar saudara, saudara tidak akan tenang seumur hidup saudara. Sebelum saudara merealisasikan apa yang menjadi nasar saudara, apa yang menjadi janji saudara kepada Tuhan.
itu harus dibayar. Mungkin waktu saudara sakit, saudara berjanji, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau aktif ke gereja. Saya mau melayani, dan Tuhan menyembuhkan saudara. Tapi kadangkala di saat Tuhan sudah menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita, kerap kali kita lupa dengan apa yang kita nasarkan, apa yang kita janjikan. Mungkin ada di antara saudara yang bernasar, oh kalau saya punya anak, saya akan serahkan kepada Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan mengambil bagian untuk mensupport pelayanan, dan seterusnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bernasar kepada Tuhan. Nasar itu haruslah dibayar. Karena saudara bernasar, berjanji, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Makanya nasar itu harus dibayar. Ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, lakukan selama itu, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan buat kita beruntung dan berhasil dalam segala hal. Sudah perhatikan ayat 28 ini. Maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, apa yang kita inginkan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan membuat kita sukses dalam setiap rencana yang kita rancangkan. Haleluya. Ingat, kalau satu saat nanti saudara sukses, berhasil, diberkati sampai kepada tujuan saudara, ingat, tetap rendah hati. Jangan sombong. Jangan baru diberkati sedikit, sudah lupa sama Tuhan, sudah angkuh, sudah sulit diatur, sudah keras kepala dan sebagainya. Kalau saudara seperti itu, tinggal tunggu waktu saudara. Tinggal tunggu waktu. Saudara akan terjatuh dan belajar lagi mulai dari nol. Belajar rendah hati. Kalau saudara mau tetap bertahan diberkati Tuhan, tetap rendah hati. Maka berkat itu akan terus bertahan naik, saudara. Amin. Haleluya. Ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang waktu susah, rendah hati luar biasa. Tapi ketika dia mulai diberkati, mulai kaya, tadi saya bilang, mulai hidupnya berubah jadi orang sombong. Mulai sulit diatur, mulai tinggi hati, angkuh, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya, pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, tetap rendah hati. Amin. Ingat firman Tuhan ini. Tuhan merendahkan orang yang angkuh, congkak, sombong, tinggi hati, kepala batu. Tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Amin. Artinya apa? Tuhan memuliakan orang yang rendah hatinya. Haleluya. Saya doakan saudara semua jadi orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi ingat, kalau saudara sudah diberkati, tetap rendah hati. Jangan sombong. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Nabi Ayub ini. Yang pertama, berlakulah ramah kepada Tuhan. Bersikap sopan, santun, baik di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, jangan main HP. Boleh buka HP, tapi pada ayat firman Tuhan yang sedang dibahas. Jangan firman Tuhan disampaikan, saudara masih buka HP untuk tulis status di medsos, balas chat, dan sebagainya. Jangan. Berlakulah ramah. Itu berarti bersikap sopan. Tutur kata kita santun. Menjaga sikap kita tetap baik. Walaupun dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan kita. Tapi kita anak-anak Tuhan harus berlaku ramah
di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar. Kita harus menerima teguran firman Tuhan. Dan kita harus menaruh firman Tuhan itu dalam hati kita. Amin. Sehingga firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah dalam tindakan kita. Orang melihat perbuatan kita, sikap kita. Mereka melihat buah-buah. Ada hasil positif yang dihasilkan. Karena apa? Kita menaruh firman itu di dalam hati kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau kita ditegur firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobat. Ditegur firman Tuhan, pendetanya yang saudara marah, jangan. Bertobat. Kalau saudara ditegur, itu tanda Tuhan mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita belajar. Andalkan Tuhan yang adalah sumber berkat. Jangan andalkan berkat. Andalkan sumbernya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara dipulihkan, saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan sombong, tetaplah rendah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, mereka yang merindukan seorang anak hadir di tengah keluarga mereka, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan yang paling terbaik buat mereka. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Sehingga mereka mendengar kabar baik ini. Mereka mengalami mujizat. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Khusus untuk keponakan kami, Otniel, Tuhan memberkati dia. Memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik pelayanan audio renungan pagi ini. Yang terus berjalan sampai hari ini. Bahkan tanggal 30 Juli nanti kami akan merayakan ucapan syukur dan KKR dalam rangka hari ke-1500 renungan pagi ini mengudara. Kami bersyukur, kami serahkan semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Tempat yang akan kami gunakan Hotel Infinity Egg Jimbaran, Tuhan memberkati, mengurapi semua yang hadir, yang datang, yang sudah mensupport pelayanan ini. Tuhan perhitungkan semuanya dan Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu hamba-hamba Tuhan di dalamnya, pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati, supaya kami melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional yang setia mendukung, mensupport pelayanan hambamu dengan doa. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar
Yang mau didoakan, yang mau sharing, mau konseling, saudara bisa hubungi WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga di call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar semua untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi ini mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Infinity Egg Jimbaran, Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, harap mendaftarkan diri dengan cara menjapri saya, WA saya, supaya kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Saya percaya saudara pasti diberkati. Bapak Ibu Saudara pendengar setia yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saudara mau mensupport pelayanan ini, mendukung, mensukseskan pelayanan ini dengan dukungan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719 476 atas nama saya sendiri. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis dalam pengabaran Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan mendukung pelayanan ini, saudara menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.